Penyematan pinta tanda operasi. Perwakilan mengambil tempat. Perwakilan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Apel. Jaga diri, menjaga kesehatan, dan tetap esensial. Sektor kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online. Sektor keuangan, pasar modal, dan perbankan maksimal 50%. Sektor kritikal, energi, industri dengan 100% work from office. Dan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan kapasitas pengunjung 50%. Dan untuk apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Kemudian yang keempat, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri ataupun lokasi pada mal atau perbelanjaan, hanya menerima takeaway atau delivery dan tidak menerima makan di tempat. Konstruksi berjalan 100% seperti biasa dengan menerapkan prokes ketat. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Fasilitas umum, area publik, taman wisata, dan area publik ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian ditutup sementara. Transportasi umum, kendaraan umum angkutan massal, taksi, baik konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%. Dengan penerapan prokes ketat. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan prokes ketat dan tidak makan dengan prasmanan, hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, bis, pesawat, dan kereta api harus dapat menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama dan PCR H-2. Sedangkan untuk yang lain H-1 yaitu swab antigen. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield atau penutup wajah tanpa menggunakan masker. Yang terakhir, pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap dilakukan. Peserta apel gelar pasukan sekalian, selain hal-hal tersebut di atas, akan dilakukan penyekatan di wilayah perbatasan di Jakarta Timur. Antara lain yang pertama, TL Lampiri, Durensawit, TL Cacing, Cakung Barat, Jalan Raya Bogor, depan PT Panasonic Pasar Rebo. Dan di wilayah Jakarta Timur ada beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan aktif. Antara lain, yang pertama, di Jatinegara, Pasar Ikan dan Pasar Loak Jembatan Hitam. Yang kedua di Keramat Jati, Pasar Tumpah. Yang ketiga, Pulau Gadung, PKL di Jalan Raya Bekasi. Yang keempat di Cakung,
PKL di BKT dan PIK. Yang kelima, duren sawit, yaitu PKL sepanjang BKT dan PKL di depan PD Pasar Perumnas Klender. Pada kesempatan ini, kepada seluruh jajaran untuk memberi perhatian khusus terhadap lokasi-lokasi tersebut agar tidak terjadi kerumunan dengan melaksanakan patroli gabungan dan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka pada kesempatan apel gelar ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada saat pelaksanaan tugas harus dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, bertindak secara tegas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, hari ini kita melaksanakan apel kesiapan gelar pasukan Amanusa 2, ya, terutama dalam rangka mengamankan pelaksanaan PPKM darurat, ya, yang akan berlangsung esok hari mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kita bersinergi dengan TNI, pemerintah Kota Jakarta Timur, beserta dengan instansi-instansi terkait, ya, untuk sama-sama melakukan pengetatan dalam rangka juga memutus mata rantai COVID-19, seperti itu, ya. Untuk sasarannya sendiri apa? Keramaian, ya, keramaian aktif di Jakarta sendiri. Tadi di Jakarta Timur ada beberapa keramaian aktif, ya, yang mungkin menjadi potensi kerumunan di dalam penyebaran COVID-19, ya. Itu yang akan kita tertibkan dan itu sudah diatur dari Inmendagri nomor 15 tahun 2021, peraturan gubernur dan sebagainya. Kita akan melaksanakan. Untuk Jakarta Timur sendiri, Pak, titik-titik yang rawan itu di mana aja, Pak? Ya, di kita ada 3 titik penyekatan di Jalan Cacing, di Lampiri, dan di Panasonic. Ya, 3 ini ke batas kota. Kemudian ada juga kerumunan aktif lain di 10 titik, ya, mulai BKT, ya, kemudian sepanjang jalan di Jatinegara, Kramat Jati, Pasar Rebo, ya, berupa pasar dan pedagang kaki lima, ya, juga ada keramaian-keramaian atau kerumunan seperti di seputaran jalan itu, ya, seperti kegiatan olahraga di tempat-tempat sarana fasilitas olahraga yang pada hari Sabtu dan Minggu sering masyarakat itu berkerumun di tempat-tempat tersebut. Sejauh ini kami mengimbau untuk tetap di rumah saja selama tidak penting-penting amat harus keluar atau esensial, seperti itu, ya. Bang, sanksinya apa sih, Bang, kalau misalkan melanggar, Bang? Ya, dalam penjelasan Mendagri dan juga penjelasan Bapak Kapolri, ya, juga sudah disampaikan, ya, dalam situasi wabah sekarang, ya, Undang-Undang Karantinaan, Undang Nomor 14 itu akan diberlakukan, ya, ada sanksi pidananya kurungan dan ada sanksi denda. Demikian juga ada sanksi-sanksi yang diterapkan yang diatur oleh peraturan-peraturan daerah, ya. Ini tentu akan kita terapkan sanksi-sanksi tersebut agar masyarakat juga, ya, memahami bahwa ini semua untuk keselamatan, ya, masyarakat yang ada di wilayah kita, ya, dari penyebaran COVID-19. Bang, satu lagi, Bang, untuk di UKI sendiri, Bang, kalau setiap malam itu kan selalu ramai itu, Bang. Ya. Dan walaupun sudah dilakukan Ya, oleh pemerintah, tetap aja masih ada di situ. Ya. Itu kedepannya seperti apa, Bang? Ya, nanti tentu kami bersama-sama ada Satpol PP di Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama dengan rekan TNI, ada polisi militer juga. Kita akan melakukan upaya-upaya sesuai aturan. Jam 20.00 itu misalnya harus tutup, ya, semua harus tutup, ya. Nanti kita lihat ada kategori-kategori, misalnya rumah makan itu harus take away, tidak boleh dine in, tidak boleh makan di tempat. Kalau itu rumah makan atau pedagang kaki lima.
Nah itu harus ditaati dan itu harus diawasi. Sambil kita sosialisasikan, siapa tahu ada pedagang kaki lima yang belum memahami hal itu. Jangan lupa subscribe ya.